Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru SMP yang kami hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat ranking atau perankingan atau peringkat pada Lager. Nanti kalau Bapak dan Ibu Guru mau membuat peringkat pada Lager secara otomatis seperti apa gitu. Ditambah lagi dengan kalau ingin menentukan atau mencari berapa sih yang mendapatkan nilai A, nilai B, dan nilai terendahnya berapa sih, dan nilai tertingginya berapa sih, begitu dari Lager yang Bapak Ibu sudah terima itu. Caranya begini, berarti kita buka dulu Lagernya. Ini contoh nih, Lagernya sudah ada nih. Saya ambilkan dari kelas 7A misalnya nih. Nah, sementara namanya saya tutup ya Bapak dan Ibu, nggak apa-apa, bukan itu yang intinya adalah pada bagian nilai ini aja. Baik, saya akan mulai. Di sini ada agama Islam, kemudian agama Kristen. Karena agama Kristen ini hanya satu orang nih yang ada di sini. Saya jadikan satu aja, cara menjadikan satunya seperti ini. Ini kita copy, kita cut ini aja nih, cut nih, pindahkan ke sini, kemudian paste pakai ini. Klik. Nah, kemudian pada bagian kolom ini kita hilangkan saja. Cara menghilangkannya cuma begini, kemudian di blok, kemudian delete. Delete-nya adalah delete kolom nih, delete sheet kolom. Ini klik. Nah, udah jadi satu, hanya itu yang hilang. Oke, tapi kan nilainya sudah terekam semua. Baik, berikutnya saya akan memberikan bagaimana cara menentukan nilai terendah dan tertinggi dari setiap angka yang ada di sini. Termasuk mungkin rata-ratanya ya. Saya buatkan di sini misalnya nih, rata-ratanya saya letakkan di sini nih. Rata-rata, begitu ya. Rata-rata. Saya pakai angka 2 saja deh. Rata-rata. Kemudian bawahnya di sini adalah tertinggi begitu ya, tertinggi. Tertinggi. Kemudian bawahnya terendah. Misalnya seperti ini. Saya agak lebarkan ininya. Asnya. Iya, seperti ini. Kemudian kalau pengen tahu berapa sih jumlah A-nya, jumlah B-nya, jumlah C-nya, jumlah C-nya, jumlah CD-nya. Nah, saya terletakkan di sini nih. Ini. Jumlah C sama jumlah C-nya atau CD-nya berapa gitu ya. Nanti berada dari sini ya. Saya letakkan nanti di sini. Ini rata-rata ini saya beri jumlah A, garis miring jumlah A ya. Jumlah CMLA gitu ya. Nah, kemudian pada bagian tertinggi ini saya tulis nih jumlah B-nya berapa gitu ya. Saya taruhkan di sini nih. Jumlah B-nya berapa. Kalau mau ditambahkan lagi di sini mungkin tambahkan lagi jumlah C-nya kalau ada jumlah C-nya. Berapa nih jumlah C-nya. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi juga jumlah D-nya. Jumlah D-nya ada berapa nih? Nih letaknya di sini. Oke, saya mulai buat ini. Ini saya beri tanda ini ya Bapak dan Ibu. Saya kotakin saja maksudnya ini dikotakin begini. Nah, biar jelas. Baik, Bapak dan Ibu, untuk memudahkan cara kita bekerja, ini perlu kita buat apa ya namanya ya? Buat ini nih, buat tidak bergerak pada bagian atasnya gitu ya. Caranya begini. Ini view, kemudian split. Oh ya, namanya membuat split gitu ya. Split nih, split gitu ya. Baik, saya turunkan pada bagian bawahnya ini untuk memudahkan bekerja saja nih Bapak dan Ibu. Nah nih, oke ya. Baik, sudah ada di sini. Saya akan menentukan berapa sih rata-rata dari nilai yang ada di sini. Caranya begini, diklik di sini pada bagian rata-rata di sini nih ya, barisnya ini. Nih, pada baris ini saya bagian ini.
Untuk menentukan rata-rata berarti ambilnya dari range, dari average nih, dari sini nih, Bapak dari tulisannya ini apa itu sigma itu. Ini cari average. Nah, yang di average berarti mulai dari ini absen 1 nih, absen 1 sampai dengan absen 36. Kita blok dari sini. Nah, itu ya. Jadi caranya dari sini boleh nih kita blok sampai di sini. Cara mengebloknya tinggal klik di atas, kemudian tekan shift bareng, kemudian kursornya diturunkan, kemudian dipencet atau diklik-klik. Nah, sudah masuk. Kemudian enter. Klik. Nah, tuh berarti rata-ratanya adalah 96 nih. Bagaimana kalau mencari nilai tertinggi? Nilai tertingginya cara mencarinya ambil dari sini juga. Klik ini dari sini, dari zoom ini, kemudian tertinggi berarti maksimal ya, angka tertinggi. Nah, angka tertinggi dari mana? Ya dari absen 1, klik, kemudian Ctrl Shift, kemudian klik lagi pada absen 36, klik, kemudian enter. Nah, oh nilai tertingginya 100. Kemudian kalau nilai terendahnya berapa? Nilai terendahnya berarti di sini nih, ngambilnya juga dari sini juga nilai terendahnya. Berarti minimal, ini sama dari absen 1, diklik, kemudian save, kemudian kursornya diletakkan di absen 36, di sini nih, klik lagi, kemudian enter. Oh, nilai terendahnya sekian. Baik ya. Nah, baik. Kemudian ini sudah jadi nih nilai rata-rata, kemudian tertinggi dan terendah. Nah, sekarang kita berpindah ke sebelahnya ke nilai predikatnya ABCD-nya. Untuk mengetahui jumlah A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, saya letakkan di sampingnya ya, pas di urutan ini ya. Nih, baik ya. Sekarang jumlah A. Kalau jumlah A, berapa sih jumlah A-nya yang ada di sini? Sama, pakai dari bagian ini, bagian sigma juga. Nih, kemudian more function. Nih, more function. Nah, dari more function kemudian lanjut di sini sudah ada nih tulisannya yang ada di sini. Kalau ini nggak ada, seperti ini nggak ada, Bapak dan Ibu tinggal cari yang ada di sini di all ya. Ini bagian ini di all. Kalau ini udah nggak, belum ada. Ini bagian all. Klik. Nah, itu banyak banget seperti ini. Rumus untuk mencari sesuatu yang ada di sini. Tadi saya cari kontef ya, nih kontef. Kontef. Nah, nih. Kemudian kita klik di sini. Klik. Nah, kemudian menentukan nih ring yang mana. Range-nya berarti ini ya, dari pengetahuan dari nilai predikat ini, dari nomor 1 sampai nomor, dipencet juga sama shift, kemudian diklik pada absen ke-36. Klik di sini. Nah, karena kita mau mencari yang A, maka kriteria yang kita mau cari adalah A. Berarti di sini A. Klik A, kemudian oke, gitu. Oh, ini udah ketemu, berarti A-nya ada 31 ya di sini ya. Kemudian kalau mencari jumlah B-nya ada berapa? Nah, berarti dikliknya di pada bagian bawahnya ya, bagian B-nya. Sama caranya, klik di sini, kemudian more function, kemudian kontef lagi, ini kontef, ini kontef mana ya, kontef, ini ya, ini kontef. Kemudian klik lagi, nah, ringnya berarti sama, ringnya adalah bagian absen 1, kemudian save, kemudian klik lagi pada bagian absen 36, kemudian karena yang mau dicari adalah B, maka ditulisnya B. B di sini, nah, ada berapa B-nya? Klik di sini. Oh, ada 4 B-nya. Ya. Untuk mengetahui C sama, caranya, prosesnya sama. Ini untuk mengetahui C juga klik di sini, kemudian cari more function, kemudian cari kontef, gitu ya. Kontef nih, kemudian klik OK, kemudian ini berarti range-nya dari sini, dari absen 1 sampai dengan di save, pencet save, kemudian klik absen 36, kemudian yang mau kita cari adalah C, berarti masukkan C. Klik, nah C-nya ada 1. Berarti. Kalau yang D gimana? Ya sama, sampai ke sini juga, kemudian cari more function, kemudian cari kontef lagi, gitu ya.
Kontek lagi, kemudian klik di sini. Nah, ini meminta ring lagi, berarti ring dari absen 1 sampai dengan absen 36, kemudian diberi yang kita cari adalah D-nya, tulis D-nya berapa D-nya. Oh ya, ini sudah D-nya 0. Baik, apakah ini semua nanti bareng-bareng seperti itu? Enggak, ini akan secara otomatisnya seperti ini cara membuatnya. Ini kita akan mencari untuk pelajaran PK, agama Islam bagian keterampilannya, PKN bagian pengetahuannya, PKN bagian keterampilan, bahasa Indonesia pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Tapi kita tidak, karena kita sudah membuat satu, maka kita tinggal ngopi saja. Cara ngopinya seperti ini. Ini saya misalnya nih, saya copy ini dari sini sampai sini, saya copy, klik, ini saya blok dulu. Kemudian saya buatin garis lah biar ada perbedaannya gitu. Kemudian nilainya saya taruhkan di tengah, klik tengah. Nah, kemudian langsung Ctrl C. Ini Ctrl C, cik, Ctrl C. Ya, sekali lagi Ctrl C ya, Ctrl C. Ya, Pak bisa nggak kalau nggak di Ctrl C? Bisa, pakai ini nih, pakai atas ini. Ini pakai ini juga bisa pakai copy. Ini copy sama aja, kemudian letakkan di sini. Klik, kemudian Ctrl V, paste juga bisa, Ctrl V juga bisa. Ctrl V, klik. Nah, tuh sudah ketemu. Yang di sini juga sama seperti ini. Klik, tinggal klik saja, letakkan di sini. Kemudian klik di sini, letakkan di sini lagi pada bagian ini. Klik lagi, letakkan bagian di sini. Klik lagi, nih letakkan pada bagian di sini, pada bagian matematika, pada bagian ini angka, klik. Nah, seterusnya sampai terakhir. Nah, untuk mempercepat boleh juga nih seperti ini nih. Saya tunjukkan dalam perdana. Klik sini, kemudian pencet kontrol, kemudian klik sini, klik sini. Nih, ya pada bagian awal-awalnya ini untuk mempercepat pekerjaan. Yuk, terus ke sana sampai habis. Ya, sampai sini. Klik, klik, klik. Ya, kemudian pencet paste di sini. Klik. Ya, sudah jadi semua. Ya. Seperti itu untuk menentukan. Sekarang kita sudah tahu nih, berarti jumlah A-nya yang ada di sini ada 14 misalnya IPA, kemudian 14, kemudian jumlah B-nya ada 13, kemudian jumlah C-nya ada 9, kemudian jumlah D-nya ada 0. Nah, untuk TK ada ketahuan nih jumlah D-nya ada berapa? Ada 7 orang nih yang D nih. Ya, kemudian di sini ada 6. Baik, itu untuk mengetahui jumlah itu. Sekarang selanjutnya adalah untuk mencari apa itu ranking. Nah, ini yang di ranking pada bagian ini Bapak dan Ibu saya geser nih, saya geser ini. Ya, nih. Kemudian kita akan meletakkan rankingnya ada di sini setelah rata-rata ini ya. Maka ini perlu kita tambahkan kolomnya. Klik di sini, insert kolom. Berarti ini nih, insert nih. Ya, insert. Klik. Ya, kemudian klik lagi sekali lagi, klik lagi sekali lagi 2 kali. Untuk apa? Ini untuk membuat jumlah dulu. Saya tulis jumlah. Kemudian rankingnya nanti saya letakkan di sini. Ranking, rank. Nah, ini baik. Berarti untuk menentukan ranking kan harus ketahui dulu jumlahnya ada berapa, pengetahuan dan keterampilannya. Ini kita jumlahkan dulu. Cara menjumlahkan tinggal klik di tempatnya yang ada di sini, kemudian zoom ini, zoom ini. Nah, kemudian ini yang kita mau klik kan jumlah yang dijumlahkan. Nah, ini kemudian sama sebelahnya kan, klik sama sebelahnya, kemudian klik. Ya, loh kok jumlahnya 0? Enggak apa-apa jumlahnya 0. Kita kopikan saja, ini kok jumlahnya 0. Coba kita lihat ya, enggak apa-apa kita jumlahkan aja jumlah ini. Terus kemudian bagaimana caranya? Loh, kalau kita bawa kopi di bawah nanti jumlahnya kan jumlahnya bukan 0. Nah, cara menjadikan ini jumlahnya jadi benar, ternyata komputer saya, mungkin komputer Bapak Ibu juga tidak bisa membaca ini titik ini enggak kebaca, tidak dibaca angka ini. Ini ada titiknya ini enggak dibaca angka ini, maka harus kita rubah menjadi koma. Cara mengubah komanya dengan gampang saja, ini diklik di sini pada bagiannya diblok dulu, maksudnya ini diblok dulu. Diblok, cara ngebloknya ya biasa saja diblok seperti ini, boleh. Atau diblok bareng, yaitu pencet klik yang ada di sini, kemudian pencet save,
kemudian pada bagian terakhirnya di sini pencet shift, kemudian kursornya dipindahkan pada bagian bawah, diklik. Nah, kemudian kita akan merubah tanda titik ini menjadi koma. Kalau satu-satu lama, maka pakainya adalah ini, find select, kemudian replace. Nah, replace-nya ini tanda titiknya, ini berarti betul di sini titik diganti dengan tanda koma. Oke, terus kemudian replace all. Klik. Nah, sudah sekarang terbaca nih jumlahnya. Ya, jumlahnya sudah terbaca ini, berarti sudah terbaca. Terus sekarang kita akan menentukan rankingnya. Rankingnya, cara membuat rankingnya di sini berarti ya, rankingnya. Klik di sini, ini rankingnya. Nah, kalau pengen tahu jumlahnya seluruhnya ya tinggal di sini aja. Tinggal sini aja. Ini copy, berarti ini di copy ya. Klik kanan boleh copy gitu. Copy ini copy, kemudian kopikan di bawahnya, diklik di sini, kemudian Ctrl save, kemudian kursornya taruh sini, kemudian menuju ke paste sini, klik, tuh sudah jumlahnya sudah. Nah sekarang kita akan membuat rankingnya, klik ini ranking. Berarti kemana larinya? Sama larinya ke sini juga. Ini ke bagian sigma ini, zoom ini, klik, kemudian kita akan mencari ranking berarti more function. Kemudian cari ring di sini berarti bagian ring, R ya berarti ya, HIJKLMNOPQ, ring. Nah ini ketemu nih ring. Klik di sini kemudian oke. Nah, kita geser biar nggak nutupin. Number yang mana yang mau di ranking ini. Nah, kemudian pindahkan yang di sini referensinya. Dari urutan mana sampai urutan mana? Dari mulai urutan sini, berarti ini ya, diklik di sini, kemudian kursornya pindahkan ke sini, jumlah, klik di sini, pencet save, kemudian letakkan kursornya ke bawah, klik ke bawah, nah, udah, kemudian ngisi pada bagian ordernya. Ordernya itu nanti diisi dengan, kita coba dengan kata-kata ini, true. Kalau pakai true nanti kira-kira kebalik atau enggak, gitu ya, true. Kalau enggak, ya langsung false aja deh. False. Nah, nih, oke ya. Langsung saya klik di sini. Oke ya, langsung klik di sini. Oke. Nah, ini udah ketahuan nih ranking 28. Tapi kita coba dulu nih, untuk yang kedua ini kira-kira ranking berapa. Cara mencobanya seperti ini. Belum jadi nih rumusnya ada di sini Bapak dan Ibu nih. Rumusnya di sini. Ini diberi tanda dulu. Tandanya apa? Diklik di sini, klik di sini pada bagian depan ini. Kemudian kita memberikan tanda lambang dolar. Caranya adalah pada bagian keyboard pencet shift, kemudian pencet pada bagian huruf angka 4. Klik, nah akan muncul dolar. Kemudian dolarnya di sebelah angka 8, dolar juga, masukin dolar, pencet shift, kemudian klik angka 4. Klik nomor 4 tuh, tombol 4 ya, tombol 4. Klik tombol yang ada nomornya 4 tuh, ada tanda dolar di situ. Klik. Nah, sama yang di sebelahnya juga seperti itu, ini diberi tanda dolar dulu, caranya tetap sama, shift, kemudian pada keyboardnya ada nomor 4, diklik 4, berarti ada tanda dolarnya di situ. Ini juga sama, diberi tanda dolar seperti itu. Nah, sudah jadi, Bapak dan Ibu, ini sudah jadi. Kita tinggal enter sekarang. Klik. Nah, nih. Nah, sekarang kita akan kopikan ini di bawahnya. Saya ambilkan saja, misalnya ini klik kanan, copy, taruh bawahnya, kemudian paste boleh dari sini juga boleh, paste dari mana-mana, paste. Oh ya, salah. Bentar. Pastenya lebih baik seperti ini, klik ini, kemudian pakai ini boleh, pakai ini. Klik ini pakai Ctrl C ini, kemudian letakkan kursornya di bawahnya, nah, di kolom bawahnya karena mau di copy di sini, kemudian paste. Ini paste di sini. Klik. Ranking 19, 28, 19. Ini jumlahnya lebih besar. Maka dia akan rankingnya lebih
Ya kalau lebih kecil rankingnya akan lebih besar. Kalau jumlahnya lebih besar maka rankingnya lebih kecil. Berarti udah benar ya. Udah benar. Oke, kalau begitu sekarang bisa kita mengopikan ke semuanya. Kita lihat yang ada di sini. Klik yang ada di sini, klik yang di angka 19 ini, diklik di sini, klik, kemudian tekan save, kemudian ke urutan 36 berarti yang ada di sini, di blok ini. Klik. Nah, udah seperti itu. Kalau udah seperti itu, kemudian tinggal paste. Oke, paste. Nah, sudah ketemu sekarang nih rankingnya. Ya, rankingnya udah ketemu nih. Kita lihat, kita buktikan. Ranking 1 kira-kira tertinggi atau terendah? Ranking 1 ini 193,45 gitu ya. Kemudian ranking 2-nya 191. Oh, berarti udah benar. Nilainya tertinggi. Oke, baik. Kemudian kalau kita mau memberi agak biar serasi gitu, ini dari sini ke sininya kok ada komanya, ada yang enggak, bisa diterjemahkan di sini. Kemudian kita pakai ini nih untuk menyamakan biar ada koma di belakangnya gitu. Nah, nih. Nah, ini kalau itu kan hilang nih komanya, kalau mau kita menambahin lagi komanya seperti ini. Oke. Bapak dan Ibu berarti ini sudah selesai membuat ranking ini. Ketahuan ranking satunya ada apa, tapi perlu diingat yang ada di sini, kalau ada angka yang sama, dia akan memberikan ranking yang sama. Ya, nanti akan muncul ranking lu kok 12-nya 2 orang karena jumlahnya sama. Kok ranking 18-nya jumlahnya 2 orang ya karena jumlahnya sama. Ya, oke, baik. Kebetulan di sini ranking yang itu nggak ada. Oh ya, biar nanti Bapak dan Ibu akan ketemu sendiri. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan Bapak dan Ibu bisa mengerjakan itu untuk leker Bapak Ibu masing-masing dan bisa dicoba untuk yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.